kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Yohanes 11 ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita memikirkan mengenai masalah waktu Tuhan ternyata bukan waktu saya. Sebagai manusia kita seringkali terburu-buru dan ingin segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan dan waktu kita. Namun Alkitab mengajarkan bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kisah kebangkitan Lazarus dalam Yohanes 11 memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana kita seharusnya mempercayai waktu Tuhan. Kisah Lazarus mengajarkan kita bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Meskipun kita mungkin merasa bahwa waktu Tuhan rasanya terlambat. Atau mungkin kita merasa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Dia selalu bekerja dengan rencana dan waktu yang sempurna, saudara. Kita diajak untuk mempercayai waktu Tuhan dan beriman bahwa Dia mengetahui yang terbaik untuk kita. Melalui perikop Yohanes ini, kita akan belajar beberapa hal. Saudara, yang pertama yang kita boleh pelajari adalah ketika kita menghadapi penundaan atau ketidakpastian, ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Saudara, Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan menggunakan waktu yang kita anggap terlambat untuk mempersiapkan kita bagi berkat yang lebih besar atau untuk melindungi kita dari bahaya yang kita tidak ketahui. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Saudara, kita menyadari kita sebagai manusia seringkali ketika kita merasa apa yang kita mau tidak terjadi, kita mulai kecewa sama Tuhan. Ya, saudara, apa yang keluar dari mulut kita itulah yang menggambarkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, saudara. Kalau saya punya secangkir gelas kopi, ya, ketika saya berjalan dan tidak disangka disenggol orang, ini tumpah. Orang akan bertanya, kenapa kopinya tumpah? Karena yang di dalam cangkir ini kopi dan bukan teh. Kalau teh, kenapa tehnya tumpah? Saudara, apa yang keluar dari mulutmu, itu yang ada di dalam hatimu. Kalau hatimu punya hubungan yang relasi dekat dengan Tuhan, diisi dengan firman Tuhan, maka yang keluar juga itu. Sebaliknya, kalau dari apa yang terjadi tadi yang keluar adalah caci maki, ya, karena hatimu diisinya juga dengan itu. Seperti bangsa Israel kecewa sama Tuhan, karena memang hatinya isinya seperti itu, ya. Dan kita diminta ini, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi Tuhan, kenapa tidak terjadi, sabar. Ada rencana Tuhan yang terindah bagi kita. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari adalah percayalah bahwa percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, meskipun kita tidak selalu memahami caranya. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancangankulah bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, manusia memiliki pandangan yang terbatas dan tidak mampu melihat gambaran besar yang Tuhan lihat. Kita seringkali fokus pada keadaan sekarang dan kebutuhan yang segera.
Sedangkan Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita dan tujuan akhir kita. Tuhan melihat sesuatu yang jauh lebih daripada yang kita lihat. Tapi kita hanya melihat jarak dekat saja. Saudara, kita bisa tidak memahami caranya Tuhan, tapi caranya Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Yang ketiga yang kita pelajari adalah melalui waktu yang kelihatannya tertunda ini, kita belajar berlatih kesabaran dan ketekunan dalam iman, sambil kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Saudara, terus sabar berdoa. Saya melihat banyak teman-teman yang sudah bersaksi di radio ini maupun di tempat lain, bagaimana ketika mereka mengalami sakit stadium akhir, mereka tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Saya tahu itu lahir dari hati yang luar biasa. Di tengah kanker yang menyerang menggerogoti tubuh mereka, yang sangat menyakitkan. Tapi mereka tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ingat, gelas tadi, cangkir tadi, isinya apa? Kalau isinya adalah hati yang bersyukur, maka ketika badai itu datang, tetap ucapan syukur yang keluar. Tapi kalau gelas itu, cangkir itu, isinya, hatimu itu, isinya adalah kekecewaan, sakit hati, ya caci maki, maka ketika badai itu datang, yang keluar, itulah yang ada di dalam cangkir itu. Saudara, mari pagi hari ini, buang isi cangkir lamamu, dan isi dengan firman Tuhan. Buang kekecewaanmu, buang sakit hatimu, buang kebencianmu, dan ganti dengan firman Tuhan yang boleh memberi kekuatan buat engkau. Maka itu saya berkata kepada teman-teman yang sebentar ini, selesai ini saya juga akan ke rumah singgah, jadi rumah singgah SOS. Saya berkata kepada mereka, ayo baca Alkitab. Ayo semua pasien, pendamping pasien baca Alkitab. Kenapa? Karena kita mendapat kekuatan dari sana. Engkau memuji menyembah Tuhan baik, tetapi kalau engkau tidak pernah baca Alkitab, bagaimana engkau mau memegang janji Tuhan? Janji Tuhan yang mana yang engkau mau pegang? Seorang penyembah pasti punya hati untuk membaca firman Tuhan. Kalau tidak, dia tidak beres hidup rohaninya. Ya, baca firman Tuhan, engkau dikuatkan, engkau percaya janji Tuhan yang mana yang engkau pegang teguh di sana. Saudara, jangan pernah berhenti bersyukur, jangan pernah berhenti membaca merenungkan firman Tuhan, jangan pernah berhenti menyembah Tuhan dimanapun kau berada. Engkau punya Tuhan yang dahsyat, dan alamilah bersama dengan Tuhan